Perkenalkan, nama saya Filipe Rinaldi Pakenoni dengan NIM 2303050025, kelas A semester 3 Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai berita internasional tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memuat dua komponen komunikasi internasional. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai berita tersebut. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan konflik ekonomi yang terjadi sejak tahun 2018. Konflik ini dipicu oleh kebijakan perdagangan yang dianggap tidak adil oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok, khususnya terkait tarif, subsidi pemerintah, hak kekayaan intelektual, dan ketidakseimbangan neraca perdagangan. Untuk menjelaskan kasus ini dalam konteks komunikasi internasional, kita dapat membangun dua komponen utama. Komponen komunikasi internasional ini menunjukkan pentingnya diplomasi dan negosiasi dalam mengelola konflik ekonomi antar negara besar, terutama yang berdampak pada stabilitas ekonomi. Kasus perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok sesuai komponen, yaitu pesan dan saluran dalam konteks komunikasi internasional. Dua komponen utama itu yang dapat digunakan untuk menjelaskan kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pesan dan saluran. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pesan. Pesan adalah inti dari komunikasi, yaitu informasi atau maksud yang ingin disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam perang dagang ini, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok mengirimkan pesan kepada dunia internasional dan satu sama lain terkait kebijakan ekonomi dan sikap politik mereka. Pesan dari Amerika Serikat adalah pemerintah Amerika Serikat, terutama di bawah kepemimpinan Donald Trump, menyampaikan pesan bahwa kebijakan perdagangan Tiongkok dianggap tidak adil dan merugikan ekonomi Amerika Serikat. Menurut Tiongkok, melakukan pencurian hak kekayaan intelektual, memanipulasi mata uangnya, dan mensubsidi industri dalam negeri secara berlebihan. Amerika Serikat menyatakan bahwa tarif yang dikenakan terhadap produk-produk Tiongkok bertujuan untuk mengoreksi praktik perdagangan yang merugikan ini. Pesan dari Tiongkok di sisi lain menyampaikan pesan bahwa tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat tidak adil dan berpotensi merusak ekonomi global. Tiongkok menekankan bahwa kebijakan perdagangan mereka sesuai dengan aturan internasional dan berusaha untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Tiongkok juga membalas dengan menerapkan tarif terhadap barang-barang Amerika Serikat, menyampaikan bahwa mereka siap membela diri dalam perang dagang. Yang kedua, saluran. Saluran adalah media atau metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Dalam konteks perang dagang, saluran yang digunakan dapat bervariasi, mulai dari komunikasi langsung antara pemimpin negara hingga media massa sistem internasional. Saluran diplomatik. Pertemuan langsung antara pejabat tinggi Amerika Serikat dan Tiongkok adalah salah satu saluran utama. Melalui jalur diplomasi formal, kedua negara melakukan berbagai negosiasi dan dialog perdagangan untuk meredakan konflik. Misalnya, beberapa pertemuan tingkat tinggi diadakan untuk membahas perjanjian perdagangan seperti perjanjian fase 1 yang disepakati pada Januari tahun 2020. Media massa dan media sosial. Pesan-pesan terkait perang dagang juga disampaikan melalui pernyataan resmi di media massa internasional dan media sosial. Presiden Trump misalnya sering menggunakan Twitter untuk menyampaikan kebijakan dan sikapnya mengenai perdagangan dengan Tiongkok. Media massa global juga menjadi saluran penting untuk menyebarluaskan informasi dan opini terkait perang dagang ini. Organisasi internasional. Organisasi seperti World Trade Organization juga menjadi saluran penting di mana kedua negara menyampaikan klaim dan sengketa perdagangan mereka. Misalnya, Tiongkok mengajukan pengaduan resmi ke organisasi ini untuk menantang tarif yang dikenakan Amerika Serikat. Kedua komponen ini, pesan dan saluran, menunjukkan bagaimana komunikasi internasional berlangsung dalam konflik perdagangan besar antar dua kekuatan ekonomi dunia.
pesan yang disampaikan terkait kebijakan dan kepentingan nasional, serta saluran yang digunakan untuk menyerahkan menjadi kunci dalam memahami dinamika perang dagang ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.